Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwafillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini saya sedang berada di depan Hagia Sophia, insyaallah, di Turki. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada orang melakukan sebuah kesalahan, kemudian ketika diingatkan, maka ada orang yang membela bahwasanya dia itu memang begitu, gaya dia memang begitu. Jadi orang melakukan sebuah akhlak yang tercela tapi dibela dengan perkataan memang dia begitu dari sananya, memang gaya dia begitu. Nah, maka apakah benar pembelaan seperti ini? Maka kita jawab ya, pembelaan seperti ini nggak benar. Mengatakan bahwasanya kalau orang pembawaannya seperti itu ya begitu, dari sananya begitu ya begitu. Kalau gaya dakwahnya seperti itu ya begitu. Seolah-olah suatu hal yang salah ketika sudah menjadi gaya, sudah menjadi tabiat, kemudian ditolerir, kemudian dinormalisasi. Ini nggak benar ya. Yang benar bahwasanya kalau memang orang itu salah, dia punya akhlak yang tercela, dia punya tabiat yang buruk, maka dia harus ubah. Nggak bisa beralasan dengan ya memang begitu, memang gayanya begitu, nggak bisa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat namanya Al-Asaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi berkata, "Ya Asaj, inna fika la khaslatain." Wahai Asaj, dalam dirimu ada dua tabiat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada dua sifat yang Allah cinta kepada dua sifat tersebut. Nah, itu ada pada dirimu. Kata Al-Asaj, apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-hilmu wal-anah. Sifat hilm, tenang, hati-hati, dan anah, tidak tergesa-gesa. Tenang dan tidak tergesa-gesa. Tenang dan hati-hati intinya. Kemudian Al-Asaj bertanya, ya Rasulullah, apakah akhlak tersebut yang ada pada diriku tersebut itu akhlak yang aku usahakan atau memang akhlak yang sudah Allah tanamkan pada diriku? Kata Rasulullah SAW, bal jabbalallahu alaik. Bahkan itu akhlak yang sudah Allah tanamkan pada dirimu. Akhlak yang jibiliyah, yang sudah otomatis muncul dari dirimu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu kadang ada yang bawaan, ada yang perlu diusahakan. Akhlak baik itu ada yang bawaan, yang kita itu otomatis melakukannya tanpa perlu usaha yang keras, dan ada yang perlu diusahakan, ada yang perlu diubah, ada yang perlu dilatih seperti itu. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Ilmu itu didapatkan dari belajar. Sedangkan sifat hilm, sifat hati-hati, tenang, didapatkan dari latihan. Latihan bersikap tenang, tahallum. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akhlak itu kadang memang ada yang sudah otomatis kita miliki, sudah bawaan lahir gitu ya. Sudah jabaliyah, sudah jibiliyah. Namun kadang ada akhlak-akhlak baik yang perlu kita usahakan. Kalau kita punya akhlak buruk, kemudian diingatkan oleh orang lain, jangan katakan, ya memang saya begini, saya dulu begini, memang pembawaan saya begini, jangan. Kalau memang akhlak itu buruk, maka kita harus usahakan untuk mengubahnya, latihan pelan-pelan. Dan jangan menormalisasi perbuatan salah, perbuatan buruk, akhlak buruk, dengan alasan, ya memang saya begini, memang pembawaan saya begini, memang tabiat saya begini. Itu bukan argumen sama sekali. Maka siapapun yang punya akhlak yang tercela, kemudian diingatkan oleh orang lain, maka terimalah nasihat tersebut dan berusaha untuk pelan-pelan mengubah
akhlak yang buruk tersebut. Ya, dari kota Istanbul, Turki, semoga nasihat ini bisa kita amalkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.